Hai guys, hai bro, hai sis, dan hai sahabat. Ketemu lagi di channel saya, channel Oyon Simbar. Kalau beberapa waktu yang lalu yang kemarin saya dua konten mengupload versi lagu yang keselingan, karena itu menyalurkan hobi saya, sahabat. Kebetulan saya menyukai musik dan kuliah musik, iseng-iseng pengen bikin lagu, ya bikin lagu gitu aja ya. Baik guys, bro, sis, dan sahabat, kali ini saya tiba-tiba secara spontan ingin mengulas tentang pitutur luhur Gus Dur. Jadi bukan sosok Gus Dur yang ingin saya ulas, karena semua orang mungkin banyak yang sudah tahu ya ketokohan Gus Dur seperti apa, dikdayanya Gus Dur seperti apa, keilmuannya ya. Kali ini saya ingin membahas tentang pitutur luhurnya Gus Dur. Ini filsafat Islami. Saya ambilkan 7 saja, kebetulan saya suka dengan angka 7, sahabat ya. Yang pertama, jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam, maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur. Jadi jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam, atau Anda diberi anugerah gampang bangun malam untuk sholat malam, maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur. Artinya kalau Anda masih memandang rendah orang sedang tidur, misalnya lu tidur aja nih, gua nih sholat malam, berarti Anda sedang tidak lulus, Anda sedang digoda oleh setan untuk sombong atas kemudahan Anda yang mudah mengerjakan sholat malam. Itu kalau dalam filsafat Jawa, kalau ibaratnya seorang pertapa, semakin tinggi tingkat kualitas pertapaan seorang itu, maka penggodanya juga makin tinggi. Tidak sejajar tapi lebih tinggi yang menggoda itu. Yang menggoda orang pertapa itu selalu lebih tinggi kualitasnya, kelasnya lebih tinggi, bukan sepadan. Setannya itu lebih tinggi kelasnya. Makanya Gus Dur, ini dawuhnya Gus Dur yang berpitutur, jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam, maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur. Yang kedua, jika Allah memberi kekuatan kepadamu untuk berpuasa, maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidak berpuasa dengan tatapan menghinakan. Sebenarnya agak banyak nih saudara kita yang orang puasa-puasa itu, kalau lihat orang nggak puasa meremehkan ya. Kadang sering puasanya itu dibangga-banggakan. Nah, orang yang seperti ini sebetulnya ini sedang menyombongkan puasanya, tidak lulus ya, karena setan penggodanya kelas lebih tinggi itu tingkatannya. Dibisiki sombongo karena kamu puasa. Itu ya, dalam pertapaan yang saya jelaskan tadi seperti itu. Orang bertapa itu penggodanya kelasnya lebih tinggi, bukan sepadan. Jadi sparring partnernya tidak sepadan kelasnya ini. Kalau tinju itu satunya kelas berat ringan, penggodanya kelas berat ini gitu ya. Dan yang ketiga, jika Allah memudahkan bagimu untuk berjihad, maka janganlah kamu memandang rendah orang-orang yang tidak berjihad dengan pandangan meremehkan. Misalnya Anda sebagai pahlawan gitu. Pahlawan merasa memperjuangkan sesuatu kepentingan sosial misalnya. Nah, divisi setan sombong karena itu akibat jasamu seperti itu. Dalam pertapaan juga ini tidak lulus ini ya. Kemudian berikutnya, jika Allah memudahkan dirimu dalam mengais rizki, maka jangan memandang rendah orang-orang yang berhutang dan orang yang rezekinya kurang dengan pandangan yang mengejek dan mencela, karena harta benda adalah titipan Allah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Kalau dalam falsafah Jawanya ini selalu ada bola-balik zaman. Jadi tidak selalu orang itu rezekinya lancar. Dalam kaitan rezeki finansial ya, rezeki itu kan banyak. Rezeki ilmu, rezeki macam-macam ya, rezeki kesehatan. Ini yang dibahas nih, rezeki finansial. Jika Allah memudahkan dirimu dalam mengais rezeki, ini rezeki finansial yang maksudnya, maka jangan memandang rendah orang-orang yang berhutang dan kurang rezekinya dengan pandangan yang mengejek dan mencela, karena harta benda adalah titipan Allah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan.
Itu dawuhnya Gus Dur ya. Kemudian, jika Allah memudahkan pemahaman agama bagimu, maka janganlah meremehkan orang-orang yang belum paham dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan pemahaman agama bagimu, ya diberi kelebihan dua ilmu komoditi lah gitu ya, maka janganlah meremehkan orang-orang yang belum paham dengan pandangan hina. Kembali ke istilah pertapa tadi ya, BCI Anda supaya sombong dengan ilmu agama yang didik itu tadi. Baik, selanjutnya, jika Allah memudahkan ilmu bagimu, maka janganlah kamu sombong dan bangga diri, karena Allah lah yang memberimu kemudahan itu. Ya, orang-orang yang pintar-pintar kadang-kadang memang suka sombong, manusiawi, karena manusia dititipi dengan sifat sombong itu atas bujukan tadi. Baik, kemudian boleh jadi orang yang kelihatannya tidak mengerjakan qiyamul lail, tidak berpuasa, tidak berjihad, tidak kaya, tidak pandai, dan tidak alim, ternyata mereka lebih dekat dengan Allah daripada dirimu. Ini dalam, ini dawuhnya Gus Dur ya. Boleh jadi orang yang kelihatan tidak mengerjakan qiyamul lail, tidak berpuasa, tidak berjihad, tidak kaya, tidak pandai, dan tidak alim, ternyata mereka lebih dekat dengan Allah daripada dirimu. Itu dawuhnya Gus Dur. Baik guys, bro, sis, dan sahabat, itu tadi 7 pitutur luhur dari Gus Dur. Tentu banyak pitutur-pitutur yang luar biasa, yang dalam dari Gus Dur ya. Karena Gus Dur ini dijuluki guru bangsa ya. Gus Dur ini dijuluki guru bangsa yang sebetulnya ilmu pengetahuannya melampaui zamannya. Jadi kepintarannya Gus Dur ini melewati zamannya. Sering apa yang disampaikan Gus Dur pada saat ini misalnya, orang nggak mudeng, tapi begitu waktu berlalu, oh iya bener omongan Gus Dur. Nah, Gus Dur ini punya kelebihan ilmunya melampaui zamannya. Seperti itu ya. Ya kelas wali begitu ya. Wali itu dulu juga dianugerahi dengan ilmu-ilmu kasekten. Baik guys, sementara itu karena ini bersifat spontan, saya spontan saja ingin mengulas 7 pitutur Gus Dur. Memang pitutur ini melekat sekali dalam hati saya. Pitutur ini sangat melekat sekali dalam hati saya. Baik guys, kalau Anda punya usulan tema bahasan yang lain, jangan lupa kirimkan ke email oyonmedia@gmail.com. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe bagi Anda yang baru mampir ke channel saya. Terima kasih, saya Oyon Simbar.